Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi arsala rasulahu wabarakatuh. bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya pada pagi hari ini Allah kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan kemuliaan ini. Salam dan salam kita doakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada beliau, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga untuk kita dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insya Allah pagi ini kita akan masuk kepada tadabbur Al-Quran, membahas surat Ar-Ra'd insya Allah. Dimulai dari ayat 1 ya. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 5 insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada tadabbur surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 5, maka kita sedikit menyampaikan profil tentang surah Ar-Ra'd ini. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Ar-Ra'd merupakan salah satu daripada surah Al-Qur'an dengan urutan ke-13 ya, dan jumlah ayatnya berjumlah sekitar 43 ayat dan terletak setelah surat Yusuf, dan meskipun terdapat perbedaan para ulama terkait dengan status surat ini, apakah dia surat Makkiyah atau surat Madaniyah, namun pendapat jumhur atau pendapat mayoritas ulama para ahlul Quran mengatakan surat ini merupakan surat Makkiyah ya, surat yang diturunkan dalam periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian sebab penamaan surat ini dengan surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd berarti guruh ya, guruh atau petir. Bahwasanya dalam surat ini terdapat kalimat Ar-Ra'd yang terdapat dalam surat ayat ke-10 ya. Allah mengatakan wa yusabbihur ra'du bihamdih, bahwasanya petir itu atau guruh itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Jadi guruh petir yang kita dengarkan tersebut yang menggelegar, suara yang sangat menggelegar, maka sesungguhnya dia juga berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan surat Ar-Ra'd atau munasabah antara surah Ar-Ra'du dengan surat Yusuf sebelumnya, bahwasanya surat Ar-Ra'du ini mentafsilkan atau merincikan apa-apa yang terdapat dalam surat Yusuf, terutama di akhir surat Yusuf yang membahas tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanda-tanda yang terdapat di dalam langit dan bumi yang seharusnya dijadikan ibrah oleh orang-orang musyrik ya. Nah, di surah Ar-Ra'd ini Allah kemudian nanti akan rincikan, Allah akan detilkan bentuk-bentuk kekuasaan Allah tersebut untuk menjadi tadabbur bagi kita, bagi umat manusia yang diberikan dakwah, disampaikan dakwah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di dalam surah Ar-Ra'd ini, sebagaimana dalam surat Yusuf terdapat kisah para kaum yang terdahulu, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam, maka di surat Ar-Ra'd ini nanti kita juga akan menemukan kisah-kisah tentang orang-orang yang terdahulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun isi kandungan daripada surat Ar-Ra'd ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang pertama menetapkan kejujuran atau kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwahnya. Jadi surat ini turun dengan ayat-ayat yang nanti berfungsi membenarkan, mengokohkan, dan menguatkan
posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga kandungannya adalah menggugurkan atau membatalkan, membantah atau mematahkan perkataan-perkataan orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Kemudian juga mengokohkan dan memantapkan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah semata-mata untuk disembah oleh hamba-hambanya. Kemudian juga terdapat di dalamnya dalil-dalil yang bermacam-macam tentang kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga padanya nanti kita temukan ayat-ayat tentang kabar pertakut, ayat-ayat yang mempertakut kita tentang fenomena dan keadaan nanti yang akan kita alami di hari kiamat. Dan kemudian juga di sini juga nanti juga akan kita dapatkan pembahasan tentang hakikat takdir ya, hakikat takdir dan juga hal-hal yang berhubungan dengan pengampunan dosa dan pemberian pahala. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu kira-kira profil daripada surah Ar-Ra'du ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada tadabbur ayat-ayat surat Ar-Ra'du ayat 1 sampai 5 insyaallah. Alif Lam Mim Ra. Begitu cara bacanya Bapak dan Ibu ya. Alif dibaca sebagaimana bunyinya, yaitu alif, kemudian lam panjangnya 6 harakat. Kemudian karena lam itu ujungnya adalah huruf mim, bertemu lagi dengan mim, idgham mimi, maka digunakkan alif lam mim. Nah, idgham miminya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Adapun mimnya mim, maka juga panjangnya 6 harakat. Alif lam mim. Kemudian baru huruf yang keempat dibaca ra ya, 2 harakat. Alif lam mim ra. Demikian cara membacanya Bapak dan Ibu. Barangkali kita sudah terbiasa membaca awal-awal surat yang didahului dengan huruf al-muqatta'ah ini ya. Nah, kemudian terkait dengan maknanya, sudah sering kita sampaikan di surah-surah sebelumnya bahwasanya di antara pendapat yang eh, lebih dipilih oleh para ulama Al-Quran eh, mengatakan bahwasanya ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang sengaja Allah letakkan di beberapa surat yang dipilih oleh Allah menjadi bukti kebenaran dan kemukjizatan Al-Quran, ya, di mana Allah sengaja meletakkan huruf-huruf hijaiyah tertentu untuk mengeja, ya, untuk didengar oleh orang-orang musyrik yang disampaikan kepada mereka Al-Quran ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengejakan huruf ini satu persatu untuk mengatakan kepada mereka bahwasanya Al-Quran yang diperdengarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian ini betul-betul Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Buktinya, lihatlah, Allah ejakan satu persatu hurufnya. Alif, lam, mim, ra. Bukan huruf-huruf dari bahasa lain, tetapi betul-betul huruf-huruf bahasa kalian sendiri. Namun meskipun demikian, meskipun Al-Quran ini turun dengan bahasa kalian sendiri, yaitu bahasa Arab, namun kenapa kalian lemah? Kenapa kalian tidak sanggup dan tidak mampu untuk menandinginya? Jadi para ulama Al-Quran, jumhur mengatakan maksud daripada huruf-huruf ini adalah untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran kepada orang-orang musyrikin. Meskipun demikian, ya ada yang memang mencoba mentafsirkan atau mentakwilkan maksud daripada huruf-huruf ini ya. Namun tentu hal tersebut ya bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena memang tidak ada petunjuk khusus dari Rasulullah SAW atau tafsir atau takwil khusus daripada Rasulullah SAW yang menjelaskan arti atau makna daripada huruf-huruf ya, hijaiyah yang terdapat di beberapa surah-surah Al-Quran ini. Kita cenderung kepada pendapat yang tadi kita jelaskan. Memang buktinya setiap Al-Quran, setiap surah yang dimulai dengannya huruf-huruf muqatta'ah ini, maka bisa dipastikan ayat yang berbunyi setelahnya adalah atau ayat setelahnya adalah membahas tentang pengokohan Al-Quran itu sebagai kalamullah, sebagai kitab yang memiliki kemukjizatan, ya, keagungan dan seterusnya. Contoh juga dalam ayat ini Allah mengatakan setelah menyebut huruf-huruf tersebut,
Allah dikatakan tilka ayatul kitabi, ya, tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat dari Alkitab, dari Al-Qur'an Karim. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu sedikit kembali kita ulangi penjelasan tentang takwil atau makna daripada huruf-huruf hijaiyah atau al-ahruf al-muqatta'ah. Kemudian di ayat yang berikutnya, tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat daripada Alkitab. Itulah maksudnya kembali kepada wahyu-wahyu firman-firman yang telah Allah turunkan sebelum surat Ar-Ra'du ini. Termasuk surat Yusuf sebelumnya ya. Bisa juga bermaksudkan kepada surah Yusuf yang telah berlalu atau bisa juga kepada ayat-ayat Al-Qur'an, surah-surah Al-Qur'an yang telah berlalu sebelumnya dan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kaum musyrikin. Dan Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebagian para ulama takwil ada juga yang mengatakan Alkitab di sini maksudnya bukan Al-Qur'anul Karim, tetapi kitab Taurah dan kitab Injil. Ya. Namun mayoritas ulama Al-Quran lebih cenderung mengatakan Alkitab di sini adalah Al-Quranul Karim. Tilka ayatul kitab. Itulah wahai Muhammad, ayat-ayat daripada Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi unzila ilaika mir rabbika, dan yang diturunkan kepada engkau mir rabbika dari Tuhanmu, al-haqqu merupakan sebuah kitab yang betul-betul benar atau kitab yang mengandung kebenaran yang mutlak. Walladzi unzila ilaika mir rabbika al-haqqu, dan yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu wahai Muhammad merupakan sesuatu yang mengandung kebenaran yang mutlak, yang absolut. Karena berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Di sini kita lihat Allah mengatakan unzila ya. Berarti maksud di sini adalah Al-Qur'an yang diturunkan secara utuh sekaligus dari Baitul Izzah ke Sama'id dunia ya, dari langit tempat Al-Qur'an ini disimpan oleh Allah ke langitnya dunia secara keseluruhan dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas ya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi meskipun Al-Quran yang diturunkan kepada engkau itu wahai Muhammad SAW merupakan kitab yang mengandung kebenaran, kebenaran yang mutlak, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Namun ya, akan tetapi aktsaran nasi, kebanyakan daripada manusia, manusia yang engkau dakwahkan kepada mereka Al-Quran ini yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah waktu itu. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak beriman. Ya, baik pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ya, begitu juga sepanjang masa. Banyak manusia yang tidak mau beriman dengan Al-Qur'an ini, termasuk sekarang. Karena kalau kita hitung jumlah orang Islam dibanding dengan umat manusia, ya memang kita masih minoritas ya. Kalau umat manusia jumlahnya katakanlah 7,5 miliar, 8 miliar, umat Islam mungkin maksimal cuma 2 miliar. Sisanya yang 6 miliar tidak ada yang beriman atau tidak mau beriman dengan Al-Quran ini. Ya, karena satu dan dua faktor dan atau lebih ya. Karena sebab mereka kenapa tidak beriman. Walakin aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mau beriman kepada Al-Qur'an tersebut. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah menjelaskan, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Ya. Allah lah, Allah Subhanahu wa taala lah, Allahul ladzi rafa'as samawati. Allah lah yang telah meninggikan, yang telah mengangkat, ya, yang telah meninggikan dan telah mengangkat. Apa yang Allah tinggikan atau Allah angkat yaitu as-samawat, langit-langit yang ada di atas kita. Bighairi amadin tarawunaha, yang mana Allah tinggikan, Allah angkat langit-langit tersebut tanpa tiang-tiang yang kamu bisa melihatnya. Ya, jadi langit itu terangkat di atas sana, ya. Di sini Allah jelaskan bighairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang bisa kalian lihat. Nah, di sini para ulama takwil eh, mengartikan dengan berbagai macam maksud daripada ayat ini. Ada yang mengatakan sesungguhnya langit ini punya tiang,
yang menyangganya sehingga dia bisa berada di ketinggian, tidak jatuh, akan tetapi kita saja yang tidak melihatnya, ya. Karena Allah mengatakan di sini, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah lah yang telah mengangkat langit-langit tersebut tanpa ada tiang yang bisa kalian lihat. Artinya berarti ada tiang tapi cuma nggak bisa kita lihat. Nah, ini memang susunan bahasa itu DM-nya ya diterangkan menerangkannya itu bisa mempengaruhi pemahaman kita. Ada juga ulama takwil yang mengatakan ya memang tidak ada tiang pada dasarnya dan itulah bukti atau tanda-tanda kehebatan Allah. Langit yang sebegitu luas dan besar dan berlapis-lapis tapi tidak ada tiang yang menyangganya. Karena Allah mengatakan di sini Allah lah yang telah mengangkat langit-langit ya karena ada berlapis-lapis langit tanpa ada tiang ya tanpa ada tiang terlihat oleh kalian ya memang tidak ada tiang pada dasarnya begitu oleh sebagian ulama mengatakan tapi sebagian lagi mengatakan sebetulnya ada tiang yang gaib tapi kita saja yang tidak bisa melihatnya kemudian tsummastawa 'alal arsy kemudian setelah Allah tinggikan Allah angkat langit-langit tersebut yang kita lihat tanpa tiang yang menopang atau menyangganya kemudian setelah itu Allah tsummastawa 'alal arsy kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa ya. Beristiwa di atas arasnya, di atas singgasananya. Nah, ini sudah sering juga kita bahas ketika kita berjumpa dengan ayat-ayat al-mutasyabihat ini ya. Maka sikap kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah ketika memahami ayat istiwa ini adalah memahaminya begitu saja ya, menerimanya begitu saja tanpa memikirkan bagaimana caranya ya. Jadi sebagaimana yang pernah disampaikan oleh eh, Imam Imam Malik ya, bahwasanya al-istiwa itu maklum ya. Al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu diketahui ya. Kita mengetahui istiwa itu adalah bersemayam, bertelekan atau bertengger di atas sesuatu. Secara bahasa kita tahu maksud istiwa itu begitu. Wal kaifu ghairu ma'kul. Akan tetapi caranya yang layak bagi Allah itu tidak diketahui. Ya, kita nggak tahu bagaimana cara Allah bersemayam, bagaimana cara Allah bertelekan atau bersandar ya di atas singgasana arasnya tersebut, maka wal kaifu ghairu ma'kul. Caranya tidak bisa kita ketahui. Wal imanu bihi wajib dan beriman dengan bahwasanya Allah itu beristiwa dia di atas arasnya wajib hukumnya. Kita percaya ya. Kemudian wassu'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya-tanya, terus bertanya tentang hakikat istiwa itu seperti apa, bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, maka itu adalah perkara bid'ah kata Imam Malik ya, Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Maka inilah sikap terbaik yang bisa kita lakukan ketika kita memahami ya memikirkan ayat-ayat tentang istiwa ini. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Ya, kenapa ini menjadi polemik selalu di kalangan apa namanya? eh, ulama-ulama tauhid Bapak dan Ibu karena sebagian ada yang mengatakan istiwa ini dengan bersemayam, betul-betul bersemayam di atas suatu singgasana, ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di sini. Tetapi oleh sebagian ulama yang lain dibantah karena kalau seandainya kita membayangkan Allah bersemayam di atas singgasana, berarti Allah butuh kepada tempat. Allah butuh kepada sesuatu tempat ya, dimensi. Sementara Allah itu adalah zat yang tidak butuh kepada apapun. Ya, ini cukup panjang pembahasannya kalau mau kita detilkan. Maka sikap terbaik sekali lagi sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Malik ya Malik bin Anas radhiyallahu anhu beristiwa itu diketahui kita paham istiwa itu secara bahasa maksudnya adalah bertelekan bersandar bersemayam akan tetapi terkait dengan istiwanya Allah wal kaifu majhul caranya kita nggak tahu ya tidak kita ketahui atau tidak bisa kita kita bayangkan wal imanu bihi wajib beriman dengan bahwasanya Allah menyampaikan dalam kitabnya dia beristiwa di atas arasnya itu wajib tidak boleh kita ingkari dan bertanya-tanya tentang hal ini hukumnya adalah termasuk perkara bid'ah ya. Baik, kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah wasakhkhara syamsa wal qamar. Setelah Allah tadi mengangkat langit ya yang tanpa tiang, kemudian Allah beristiwa di atas arasnya,
Kemudian juga Allah wasakhkhara syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan Allah tundukkan bulan untuk kita, untuk umat manusia ya. Allah tundukkan matahari sehingga dengan cahayanya yang begitu kuat ya, yang cahaya yang bisa membakar, kemudian bisa diterima oleh bumi, bisa diterima oleh makhluk yang ada di bumi tanpa bumi terbakar dan juga tanpa penduduk bumi ini mendapatkan mudarat atau masalah dengan panasnya matahari tersebut karena memang sudah ditundukkan oleh Allah. Demikian juga dengan bulan yang ditundukkan oleh Allah ya beredar seperti disebutkan di sini kullu yajri li ajalin musamma. Masing-masing berotasi atau beredar di porosnya masing-masing ya li ajalin musamma untuk waktu yang ditentukan yaitu sampai datangnya nanti perintah Allah kepada malaikat Mikail meniup trompet untuk dimulainya terjadi hari kiamat. Sebelum itu terjadi, maka matahari bulan akan terus tunduk kepada Allah ya berputar pada rotasinya, beredar pada rotasinya sampai waktu yang ditentukan tersebut yaitu saat akan terjadinya hari kiamat. Kemudian yudabbirul amra. Allah itu juga mengatur segala urusan manusia. Bukan manusia saja, tapi semua makhluk. Jinnya, malaikatnya, manusianya, syaitan dan iblisnya, rezeki mereka, hidup mereka, mati mereka, ya, segala yang berhubungan dengan ciptaannya, Allah lah yang maha mengatur itu semua. Dia yang mengatur segala urusan ciptaan-ciptaannya. Kemudian yufassilul ayat. Allah juga menjelaskan tanda-tanda, ya. Tanda-tanda di sini maksudnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Allah tafsirkan dalam Al-Qur'an itu, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya. Dan begitu juga dengan cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Qur'an, Allah jelaskan secara terperinci dan secara detail. Maka dengan demikian, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Setelah Allah sampaikan, Allah itu adalah zat yang mengangkatkan langit, berlapis-lapis langit tanpa tiang. Kemudian dia beristiwa, bersemayam di atas arasnya. Dan kemudian dia telah menundukkan matahari dan bulan untuk kita. Di mana matahari dan bulan tersebut masing-masing beredar, rotasi di rotasinya, di porosnya, sampai saat atau waktu yang, atau ajal yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Kemudian juga Allah jelaskan Allah yang mengatur segala urusan ciptaannya, ya, seluruh seluruh ciptanya tanpa terkecuali. Dan demikian juga Allah jelaskan Dia telah mentafsirkan atau menjelaskan segala macam tanda-tanda atau ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitabnya kepada kita. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan dengan kalian memahami hal-hal tersebut tadi di atas, mudah-mudahan supaya kalian, agar kalian biliqa'i rabbikum dengan pertemuan kalian dengan Tuhan kalian nanti di hari kiamat, tuqinun, kalian semakin merasa yakin. Kalian yakin bahwasanya kalian nanti akan berjumpa, akan bertemu dengan Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya ayat ini ditujukan kepada manusia ya, baik orang-orang musyrikin yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, begitu juga kepada kita yang membacanya pada hari ini untuk kita tadaburi bahwasanya Allah lah yang mengangkat langit. Langit yang kita lihat di atas kepala kita yang luasnya tak terhingga ya, dengan lapisannya bisa tergantung di angkasa sana tanpa terlihat ada tiang yang menopangnya. Kemudian juga kita lihat ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang yang semuanya beredar, berotasi pada porosnya masing-masing, tidak ada yang saling bertabrakan, dan itu akan tetap demikian sampai nanti datang waktunya yang ditentukan, yaitu pada saat hari kiamat terjadi. Dan Allah juga mengatur segala urusan kehidupan kita ini. Allah mengatur semuanya, kapan terjadi siang, kapan terjadi malam, kapan hujan turun, kapan musim kering, dan seterusnya ya. Bahkan juga segala sesuatu yang terdapat dalam tubuh kita. Ya, kapan rasa kantuk datang, kapan rasa lapar datang, dan hal-hal lain. Allah semuanya mengaturnya. Dan demikian juga Allah jelaskan kepada kita tuntunan dalam kehidupan ini melalui ayat-ayat Alkitab. Allah jelaskan ini boleh, ini tidak boleh, lakukan ini dan jangan lakukan itu. Maka dengan demikian, seharusnya kalau kita mentadaburi ayat-ayat ini, tanda-tanda ini, maka mudah-mudahan supaya kita dengan perjumpaan kita dengan Tuhan kita nanti akan merasa yakin atau semakin merasa yakin.
Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah menjelaskan wa huwallazi maddal arda, dan dialah Allah juga yang telah membentangkan bumi ini. Kalau tadi langit, Allah memerintahkan kita untuk melihat langit ciptaannya, maka sekarang Allah perintahkan kepada kita untuk melihat bumi, ya. Wa huwallazi maddal arda. Dialah Allah yang telah membentangkan bumi ini. Allah bentangkan maksudnya Allah jadikan dia terhampar, ya, menjadi datar, bisa ditempati, bukan berlubang-lubang seperti bulan, ya, seperti planet-planet lain, tapi bumi ini terhampar. Ada lahan-lahan yang luas, yang di situ kita bisa membuat rumah, di situ kita bisa bermain bola, di situ kita bisa camping, di situ kita bisa bercocok tanam. Bumi ini Allah jadikan terhampar luas, ya. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan Allah juga jadikan di bumi yang terhampar tersebut, Allah jadikan padanya gunung-gunung, ya, gunung-gunung batu, wa anhara, dan demikian juga Allah jadikan padanya sungai-sungai. Seperti yang kita lihat, ya, kemana kita pergi, kita berjumpa dengan gunung-gunung, ya, meskipun di padang pasir juga terdapat gunung, tapi gunungnya gunung batu, ya. Wa anhara, dan demikian juga sungai-sungai. Kemudian wa min kulli tsamarat, dan demikian juga Allah berikan, Allah ciptakan dari setiap buah-buahan yang ada di bumi ini, ja'ala fiha zaujaini itsnaini. Allah jadikan dia berpasang-pasangan, ya. Jadi ada yang jantan, ada yang betina, ada tumbuhan yang jantan, ada tumbuhan yang betina, kemudian mereka eh, melakukan apa namanya perkawinan sehingga eh, pohon tersebut menghasilkan buah. Yughshil lailan nahara. Kemudian mereka, Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam, yughshil laila an-nahara. Allah tutup siang dengan malam. Siang yang tadinya terang benderang, ya, kemudian Allah tutup siang tersebut dengan kegelapan malam. Yughshil laila an-nahara. Allah menutupkan malam kepada siang, atau Allah tutupkan siang dengan malam. Artinya Allah pergantikan hari ini, tidak siang saja terus, tetapi juga setelah siang berlalu maka datanglah kegelapan. Seakan-akan jika siang ini kita ibaratkan sebuah gedung, maka ketika malam datang seakan-akan gedung tersebut diselimutkan dengan sesuatu kain yang berwarna hitam. Nah, begitu pula lah perumpamaan Allah menutup siang yang terang benderang tersebut dengan selimut malam, gitu, ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian, ya, pada terbentangnya bumi, ya, pada terdapatnya gunung-gunung yang menjadi tiang pancang bumi supaya dia tidak mudah terbelah, supaya dia tidak bergetar dan berguncang setiap saat, dan juga terdapatnya sungai-sungai yang ada di bumi ini, dan juga terdapatnya buah-buahan yang saling berpasang-pasangan, dan juga terjadinya pergantian siang dan malam, maka sesungguhnya inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian tersebut la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau bertafakkur, orang-orang yang mau memikirkan, bertafakkur, melihat dengan matanya, kemudian dia pikirkan, dia renungkan, siapa yang menciptakan ini semua, ya. Kalau bukan zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan wa fil ardi qita'um mutajawirat. Dan di bumi yang kita tempati ini, yang tadi Allah bentangkan kepada kita dengan gunung-gunung dan sungai-sungai yang terdapat di dalamnya, juga terdapat qita'um mutajawirat, ya. Terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Ya, bagian-bagian yang berdampingan, berbeda-beda maksudnya. Mutajawiratnya dia berbeda-beda Bapak dan Ibu. Wa fil ardi qita'um mutajawirat. Ada bagian-bagian bumi yang saling berbeda-beda tapi berdampingan. Maksudnya berdampingan di sini adalah, ya, bagian tanah yang ini subur, ya. Bisa apa saja yang ditanam di atasnya bisa tumbuh dengan subur, dengan baik, dan sebagiannya lagi di sampingnya dia tanah tanah yang tidak subur, ya.
Ada juga yang mengatakan bumi ini sebagian berbentuk lembah, sebagian lagi berbentuk bukit, sebagian lagi berbentuk tanah yang datar. Maka bumi itu adalah qita'un mutajawirat, bagian-bagian yang saling berdampingan. Ada juga yang mengatakan berdampingan atau berbeda-beda dari sisi kesuburannya. Ada yang subur sekali, ada yang setengah subur, ada yang tidak subur sama sekali. Wa jannatum min a'nab, dan di bumi itu juga terdapat kebun-kebun yang berupa anggur-anggur eh, yang banyak ya, yang ditanami oleh manusia. Wa jannatum min a'nab, dan terdapat di bumi itu kebun-kebun yang berupa anggur. Wa zar'un, dan juga terdapat tanaman-tanaman, ladang-ladang, ladang padi, ladang gandum, ya, ladang cabai, ladang bawang dan sebagainya. Kemudian wa nakhilun, dan juga terdapat pohon kurma, ya. Jadi ini cuman eh, dipilih oleh Allah tumbuhan-tumbuhan yang mewakili ciptaannya, ya. Meskipun faktanya kita lihat banyak jenis macam tumbuhan yang terdapat di bumi ini. Allah cuma sebutkan kebun-kebun yang terdiri dari anggur-anggur, kemudian tanaman-tanaman atau ladang-ladang dengan segala macam jenisnya, dan juga terdapat nakhil, yaitu kurma. Nah, kurma ini ada yang bentuknya sinwanin, ada yang bentuknya ghairu sinwanin. Apa maksudnya sinwanin wa ghairu sinwanin, Bapak dan Ibu? Sinwanin artinya adalah pohon yang kurma yang bercabang dari satu akar, dia bercabang tiga begitu ya. Kita pernah lihat mungkin ada kurma yang satu akarnya, satu asalnya, kemudian menghasilkan tiga pohon atau dua pohon atau lima pohon. Jadi satu ketika dilihat di bawahnya bersatu menjadi satu. Kemudian dia bercabang menjadi dua pohon, tiga pohon atau lebih. Namun di sisi lain ada yang ghairu sinwan, ada yang tidak bercabang, sendiri saja tumbuh ya. Dia sendiri tumbuh tanpa ada cabang di kiri kanannya, ya, cabang yang tumbuh di asal yang sama. Nah, itu fenomena yang terdapat dalam tumbuhan kurma, ada yang sinwan, ada yang ghairu sinwan, ya. Seperti memang kita lihat kalau kita pergi umroh, kita berkunjung ke kebun kurma di Madinah, maka kita lihat kurma itu ada yang satu pokoknya itu kemudian tumbuh di atasnya dua tiga batang kurma yang kemudian masing-masing juga berbuah. Namun ada juga yang sendirian saja, ya, tidak ada saudaranya di samping kiri atau samping kanannya. Nah, ini yang Allah maksud dengan sinwanin wa ghairu sinwanin. Yusqa bima'in wahid, ya, yang mana tumbuh-tumbuhan itu baik tadi kebun-kebun anggur, ladang-ladang, kemudian juga kurma yang berjenis sinwan dan ghairu sinwan itu semuanya yusqa bima'in wahid. Semuanya diberi minum oleh Allah, disiram oleh Allah dengan hujan dari langit, bima'in wahid. Dengan air yang satu, air hujan yang sama. Ya, jadi semua itu tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini disiram oleh Allah dengan air yang sama. Sama kadarnya. Ya, airnya sama, sumbernya sama, kadarnya sama. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'd. Namun demikian, meskipun diminumkan atau disirami dengan air yang sama, akan tetapi kata Allah, wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Akan tetapi kami lebihkan sebagiannya dari sebagian yang lain dalam hal rasanya. Ya. Padahal Allah sama-sama menurunkan kepada tumbuhan tersebut hujan yang sama, air yang sama, tetapi begitu menjadi tumbuhan, menjadi buah-buahan, maka terjadilah rasa buah-buahan yang bervariasi. Ada yang asam eh, seperti kedondong begitu ya, atau mangga, ada yang manis sekali ya seperti durian misalkan, ada yang kecut ya dan lain sebagainya. Ada yang pahit juga ya, padahal sama-sama berasal dari air yang sama yang Allah turunkan ke bumi. Ya, dan bahkan dia tumbuh di satu area yang sama, berdekatan. Bahkan bisa jadi kita tumbuhkan di satu pohon. Jadi Bapak Ibu pernah melihat di satu pohon bisa tumbuh satu cabangnya isinya kedondong, satu cabangnya lagi mungkin isinya apa namanya buah pir misalkan begitu. Ya, dengan teknologi pertanian yang maju saat ini, satu pohon bisa menghasilkan buah yang berbeda-beda. Dan bahkan tentunya juga rasanya berbeda. Karena jenis buahnya berbeda, ya kedondong pasti rasa kedondong.
dan pir pasti rasanya buah pir. Padahal dihidupkan dengan air yang sama, bahkan tumbuh di atas tanah yang sama, ya, diberikan dengan pupuk yang sama, tetapi dengan izin Allah rasanya bisa bermacam-macam, ya, ada yang manis, ada yang asam, ada yang kecut, ada yang pahit dan seterusnya. Maka kata Allah, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu. Kalau kita mau perhatikan dalam ilmu pertanian ini, ya, bagaimana dari sebuah biji yang sangat kecil yang hanya sebesar ujung kuku, kemudian tumbuh sebuah batang pohon labu yang begitu besar, ya, atau buah semangka yang begitu besar dari sebuah biji yang daunnya kecil, ya, lemah tapi menghasilkan buah yang begitu besar. Maka kalau semua ini juga kita tadabburi, kita perhatikan, kita tafakuri, inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir, ya. Jadi kalau tadi di atas ya tafakkarun, yaqilun juga, ya. Maka di sini juga Allah jelas ya tafakkarun tadi di atasnya. Di qaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau memikirkan, bertafakkur. Karena di sini memang kita tidak bisa lagi menggunakan akal di sini, ya, terkait dengan ciptaan Allah yang besar-besar ini, ya. Kita bertafakur, merenungkan bagaimana mungkin hal yang sebesar ini terjadi begitu saja, maka tentu ada yang menciptakannya. Adapun yang berhubungan dengan ciptaan Allah yang lain, yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, ya, bagaimana rasanya bisa berbeda-beda, maka tentu di sini bisa kita analisa, ya. Bisa kita analisa dengan ilmu pengetahuan, eh, di mana di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Makanya di ilmu pertanian ini akhirnya terjadi inovasi-inovasi, ya, yang diciptakan oleh para ilmuwan yang menggunakan akalnya tadi. Tapi tentu seharusnya kalau ilmuwan tersebut menggunakan akalnya lalu dia hubungkan dengan Tuhan, dengan Allah, maka tidak ada orang yang memikirkan ciptaan Allah ini, menemukan penemuan-penemuan, seharusnya dia pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang terakhir Allah menjelaskan wa in ta'jab, ya. Dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, wa in ta'jab, jika kamu merasa heran atau jika kamu merasa ada sesuatu yang membuatmu heran, ya, kenapa orang kafir ini, orang musyrik ini tidak mau juga beriman kepada Allah? Padahal Allah telah jelaskan dalam Al-Quran ini, ya, hal-hal yang seharusnya menggugah hati mereka, seperti yang tadi kita jelaskan. Kalau kita melihat ke langit, akan kita lihat langit-langit yang tergantung di angkasa tanpa tiang. Kita lihat juga bagaimana gunung yang sebegitu besar bisa berdiri kokoh. Ada sungai-sungai yang mengalir airnya, ada kebun-kebun kurma, kebun anggur, yang berbeda-beda rasanya. Maka eh, kata Allah di sini wa in ta'jab, ya, kalau seandainya engkau merasa heran, ya, kepada sikap orang musyrik yang tidak mau beriman tersebut, padahal telah begitu begitu detil Allah jelaskan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya, maka kata Allah fa'ajabun qauluhum, maka yang lebih mengherankan lagi, ya, adalah ucapan mereka yang mengatakan a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid, apakah jika kami telah menjadi tanah, maka apakah sesungguhnya kami akan menjadi makhluk yang baru lagi? Jadi kata Allah, kalau engkau takjub wahai Muhammad, kenapa orang musyrik itu tidak mau beriman? Meskipun telah diberikan berbagai macam ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah, maka ada yang lebih mengherankan lagi kata Allah, yaitu perkataan mereka yang mereka katakan adalah, apakah jika kami telah menjadi tanah, jika kami telah hancur, ya, menjadi tulang belulang di dalam tanah, a inna lafi khalqin jadid, apakah kami setelah itu bisa menjadi makhluk yang baru kembali? Ya, di mana mereka mengira, ya, bagaimana mungkin mereka telah menjadi tulang belulang atau bahkan mungkin ada yang menjadi debu karena dibakar, kemudian dikuburkan, ya. Lalu bagaimana mungkin menjadi makhluk yang baru kembali? Maka ini pertanyaan, menurut Allah adalah pertanyaan yang sangat bodoh, pertanyaan yang sangat dungu, ya. Karena jika Allah bisa menciptakan mereka dulu dari tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada, maka tentu sangat mudah bagi Allah mengadakan kembali sesuatu yang pernah ada. Kan begitu logikanya Bapak Ibu, ya.
jika Allah pernah menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada, ya, maka tentu adalah lebih mudah lagi bagi Allah menciptakan sesuatu yang pernah ada untuk diadakan kembali. Makanya Allah katakan ini adalah hal yang sangat mengherankan sekali dari perkataan mereka yang mempertanyakan bagaimana mungkin mereka jika sudah menjadi tanah bisa hidup dalam bentuk makhluk yang baru. Kata Allah kemudian, ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memang mereka kafir dengan Tuhan mereka. Ya, meskipun disampaikan kepada mereka ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu al-aghlalu fi a'naqihim. Nanti di akhirat belenggu, ya, rantai-rantai belenggu akan diikatkan di leher-leher mereka. Nanti di akhirat digiring menuju di padang mahsyar untuk menuju neraka jahanam. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah orang-orang yang kafir pada 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 Allah, kepada Rasulnya dan kepada Al-Quran. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka nanti di akhirat. Hum fiha khalidun. Mereka nanti di dalamnya akan kekal selama-lamanya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, demikian tadabbur daripada surat Ar-Ra'du ayat 1 sampai ayat 5 ini, yang intisarinya, kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali dalam ayat ini kepada nabinya tentang hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hakikat kekuasaan Allah dalam ciptaannya, yang seharusnya itu semua menjadi ayat-ayat, tanda-tanda yang kita tadaburi untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada ibrah, hikmah dan mauizah yang telah kita dapatkan, yang intinya adalah bagaimana kita juga selaku hamba Allah yang telah mengaku beriman kepadanya, menjadi hamba Allah yang muslim dan mukmin, tentunya penting, ya, melakukan tadabbur atau melakukan tafakkur. Tafakkur alam, mengamati ciptaan Allah, memandang ke angkasa, ya, atau memandang ke lautan samudra yang luas, atau memandang ke lembah, ke jurang, atau mungkin kita mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, atau bahkan bagaimana sistem yang Allah titipkan di dalam tubuh kita sendiri, karena itu adalah menjadi tanda-tanda bagi orang yang menggunakan akalnya. Dari yang tadinya kita mungkin agak sedikit lemah imannya, kurang keyakinannya, maka dengan demikian kita akan semakin yakin lagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin selama ini sudah yakin, sudah beriman, tapi karena kurang mentadaburi, kurang mentafakuri, maka tidak heran ketika terjadi musibah, terjadi ujian, kita mudah rapuh begitu saja, ya. Atau dalam berusaha, misalkan karena nggak yakin dengan rezeki Allah, maka kita dengan mudah cenderung melakukan sesuatu yang dilarang, yang haram, karena takut kita nggak dapat rezeki, karena takut rezeki kita diambil oleh orang lain. Maka dengan mentadaburi ayat-ayat yang membahas tentang keagungan Allah, kesempurnaan kekuasaannya, ya, maka tentunya ini baik secara langsung atau tidak langsung akan semakin mempertebal, memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keyakinan tersebut pasti akan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian dan salah khilaf ucapan dan perkataan saya. Kita akhiri sementara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.